Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Elsa Roshidah selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen proyek program studi teknik lingkungan tahun anggaran 2023-2024, dan yang terhormat teman-teman audien dari manapun teman-teman berada. Teman-teman sekalian, tahukah Anda bahwasanya di masa depan nanti Anda tidak perlu khawatir apabila Anda lupa mematikan alat-alat yang menggunakan energi listrik? Tahukah Anda bahwasanya Anda tidak perlu lagi khawatir lupa mengisi token listrik sehingga bisa mencegah pemadaman secara tiba-tiba? Yap, semuanya akan serba otomatis. Maka dari itu, saya Rajib Najib Sabri, mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Lingkungan tahun 2021, akan memaparkan rencana proyek yang akan saya tuangkan dalam bentuk proposal manajemen proyek dengan judul Smart House Project, pengaplikasian sistem perumahan berbasis Smart Building. Adapun materi yang akan saya sampaikan, yang pertama yakni latar belakang, yang kedua adalah project charter, tujuan dan lingkup proyek, dan yang ketiga adalah manajemen SDM disertai manajemen biaya dan jadwal. Yang pertama adalah latar belakang dan tujuan proyek. Untuk project charter, tanggal mulai proyek adalah tanggal 15 November 2023 dan direncanakan akan selesai pada tanggal 15 Mei 2025. Tujuan proyek ini adalah untuk memudahkan skala aktivitas atau kegiatan manusia. Di samping itu, Smart Building akan memberi gambaran bagaimana sebuah bangunan dapat bekerja lebih efektif, bukan hanya sebagai hunian saja, tetapi sebagai tempat yang memberi kenyamanan, keamanan, dan penghematan. Prinsip kerja yang ada pada bangunan cerdas adalah integrasi antar semua komponen pada bangunan. Dasar kerjanya menggunakan bantuan sensor yang otomatis bekerja sendiri sesuai pengaturan sistem atau adanya Building Automation System atau BAS. Smart Building umumnya digunakan pada bangunan-bangunan besar seperti kantor, hotel, bandara, rumah sakit, dan gedung-gedung pencakar langit. Namun, kini bisa diaplikasikan pada hunian rumah pula. Banyak sekali manfaat yang didapatkan dari pengintegrasian sistem ini, seperti menghidupkan lampu pada malam hari, membayar listrik otomatis, mematikan energi listrik yang tak terpakai, monitoring suhu dan kelembapan ruangan, pengaturan tingkat pencahayaan, pengoptimalan kamera pengawas rumah. Ini semua dilakukan tanpa adanya kendali manusia atau disebut pengintegrasian komponen-komponen bangunan itu sendiri. Meski sangat jenius, sistem dalam smart building ini sangat rumit dan harus dikerjakan oleh para ahli dan membutuhkan tenaga internet yang stabil dan cepat. Selain itu, budget yang dibutuhkan akan sangat besar. Namun, di masa depan smart building akan sangat menghemat pengeluaran. Yang kedua adalah lingkup proyek, yang mencakup manajemen SDM dan faktor-faktor pendukung keberhasilan proyek tersebut. Untuk sumber daya manusia, pengawas lokasi konstruksi dan tim pembangunan ada 5 orang, tersedia hingga 50 jam per minggu selama 8 minggu. Satu arsitek tersedia untuk 20 jam per minggu dan untuk minggu pertama dan minggu 8 proyek. Untuk waktunya adalah 2 bulan untuk pembangunan interior rumah hingga tim desain interior akan mengambil alih untuk melanjutkan pembangunan. Kemudian untuk keuangan akan dibudgetkan 200.000 US dollar per 1 unit rumah. Kemudian ada peta jalan yang mana pada minggu pertama ditargetkan menyelesaikan rencana arsitek dan mendapatkan persetujuan sisanya dari dewan.
Kemudian untuk minggu kedua yakni mengerjakan basement dan utilitas. Minggu kedua adalah pemasangan tembok. Minggu keempat hingga minggu keenam adalah pembangunan atap, jendela, dan pintu. Kemudian untuk minggu ketujuh yakni mengerjakan bagian interior dan pemasangan properti smart house oleh tim bagian interior. Kemudian untuk minggu yang ke-8 adalah menyetujui pekerjaan dengan arsitek dan menandatanganinya. Untuk kirimannya adalah rumah lengkap siap untuk pekerjaan interior, kemudian semua utilitas termasuk air, listrik, dan pemanas tersambung dan berfungsi penuh. Berikut ini adalah beberapa faktor penentu keberhasilan proyek. Yang pertama yakni komitmen dan dukungan dari pihak manajemen. Kemudian komitmen dan dukungan dari tim proyek, ketersediaan sumber daya manusia yang sesuai dengan kompetensi masing-masing, kerjasama yang baik dari semua pihak yang sesuai dengan kompetensi masing-masing, kontinuitas pelaksanaan proyek tanpa adanya interupsi, kemudian disiplin pelaksanaan sesuai dengan rencana kerja proyek, dokumentasi proyek yang baik dan lengkap, serta tersedianya semua fasilitas pendukung proyek yang sesuai dan memadai. Fokus utama manajemen proyek adalah pencapaian tujuan akhir proyek dengan segala batasan yang ada, waktu dan dana yang tersedia, untuk mencapai keberhasilan dalam hal mutu, efisiensi waktu, dan optimalisasi biaya pelaksanaan sebagai upaya untuk terlaksananya rencana proyek tersebut. Maka disusunlah metode pelaksanaan yang terdiri dari A. Perencanaan atau planning, yang mana pada perencanaan ini kita menentukan proyek yang akan dikerjakan dan bagaimana itu semua dikerjakan. Yang kedua adalah pengorganisasian atau organizing, yakni membentuk tim yang dibutuhkan untuk melaksanakan suatu proyek. Yang ketiga adalah pengarahan, di mana kita akan membina dan memberikan arahan kepada tim yang terlibat dalam suatu proyek. Dan yang terakhir adalah pengendalian atau controlling, mengawasi dan mengevaluasi jalannya proyek yang terdiri dari pengawasan biaya, kualitas, dan waktu proyek. Dan yang ketiga adalah manajemen biaya dan jadwal. Yang pertama adalah batasan biaya dan jadwal. Pembatasan suatu proyek digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran biaya dan jadwal proyek agar proyek tersebut lebih terarah dan memudahkan dalam proses manajemen sehingga tujuan proyek akan tercapai. Beberapa batasan biaya dan jadwal dalam proyek ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, biaya yang dikeluarkan untuk per unit rumah adalah 100.000 US dollar untuk bagian outerior saja. Kemudian untuk bagian interior, budget maksimal adalah 100.000 US dollar, sehingga jika ditotal satu unit rumah lengkap dibudgetkan 200.000 US dollar. Kemudian yang ketiga adalah estimasi waktu yang dipakai untuk pembangunan per satu unit rumah adalah 8 hingga 12 minggu. Yang keempat, estimasi waktu yang dipakai untuk pembangunan satu kompleks perumahan hingga mulai beroperasi adalah 18 bulan hingga 24 bulan. Dan yang kelima adalah pengawasan oleh tim pengawas pembangunan akan dilakukan setiap 2 minggu sekali. Kenapa? Karena untuk meminimalisir adanya penyimpangan biaya dan jadwal proyek. Bagian-bagian yang beresiko tinggi dan cukup sulit dan rencana mengatasi kemungkinan-kemungkinan yang akan muncul. Yang pertama tentu saja keselamatan kerja, karena faktor penghambat yang bisa menjadi penghambat dalam suatu proyek yakni adalah keselamatan para pekerja. Kemudian yang kedua adalah kinerja yang rendah. Yang ketiga adalah pembengkakan biaya. Memang kita sudah merencanakan dalam hal biaya, tetapi tidak tertutup kemungkinan akan terjadi pembengkakan dalam segi biaya. Yang keempat adalah desakan waktu, dan yang kelima adalah kekurangan sumber daya dalam hal alat dan bahan, waktu, dan juga tenaga. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Adapun presentasi ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester manajemen proyek tahun 2023. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.